semuanya, selamat pagi. Oke, masih tetap semangat ya. Ini masih pagi, harus tetap semangat dong ya. Pagi-pagi harus memiliki semangat yang menggebu-gebu gitu ya, supaya kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu bisa tetap terlaksana dengan baik. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Oke. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Oke. Ada yang sudah kenal dengan saya? Oke, pasti belum ada ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Cahaya Padang, biasa dipanggil dengan panggilan Miss Selo atau Miss Cahaya atau Miss Nur, Miss Padang. Nah, banyak ya, atau bisa juga dengan Miss Aya gitu. Tapi oke, siapapun kalian panggil it's mine, tidak masalah gitu ya. Asal masih tetap di dalam jangkauan. Oke. Nah, demikian perkenalan saya. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Saya di sini adalah seorang guru baru ya yang akan mengajari kalian di pelajaran biologi. Wow, udah kenal ya dengan saya, berarti pelajaran biologi juga semoga menyenangkan, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian sudah kenal maka belajar biologi jadi gampang. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran ya. Persiapkan semua alat tulis, buku-buku kalian yang berkaitan dengan biologi ya, apapun itu silahkan keluarkan di atas meja ya. Silahkan persiapkan dengan baik supaya kegiatan proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, sudah semua dipersiapkan ya? Oke, bagus, sudah semua ya. Nah, sekarang kita akan buka buku topik ataupun pelajaran baru di kelas 11 dengan sebuah topik yang topik ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kalian pahami dan pelajari. Dan pastinya topik ini sangat gampang untuk dipahami ya. Oke, silahkan buka bukunya tentang sistem ekskresi, itu ada di bab 10 ya, tentang sistem ekskresi. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran. Mengapa kita harus mempelajari sistem ekskresi? Atau apa saja hal-hal yang perlu kita pelajari dalam mengetahui ataupun dalam mempelajari sistem ekskresi ini. Adapun tujuan kita mempelajari sistem ekskresi ini, yang pertama supaya kalian memahami apa itu pengertian sistem ekskresi. Yang kedua, supaya siswa dapat memahami ataupun mampu memahami apa sebenarnya fungsi dari sistem ekskresi tersebut. Yang ketiga, supaya kalian bisa mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana gejala ataupun bagaimana kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Oke. Kemudian, siswa mampu memahami organ-organ yang ada dalam tubuh manusia yang berperan dalam proses sistem ekskresi dan bagaimana proses yang berlangsung di sana. Oke, jadi itulah dia tujuan ataupun indikator kenapa kita perlu ataupun bagian-bagian penting yang perlu kita pahami sebelum kita lanjut belajar. Oke, kita sudah memahami apa tujuan pembelajaran dalam bab ini. Nah, sekarang Miss mau bertanya sama kalian. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata ataupun istilah dari sistem ekskresi ini? Sudah pernah? Oke, kalau sudah pernah, apa yang kalian ketahui tentang sistem ekskresi? Bagus, ya. Oke, silahkan. Yang lain, pendapat yang lain. Oke, itu bagus. Oke, silahkan yang lain. Bagus, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem ekskresi merupakan suatu kesatuan. Sistem itu adalah kesatuan gitu ya.
ataupun X sama dengan keluar gitu ya. Jadi sistem ekskresi itu adalah sistem pengeluaran dalam tubuh. Oke, sistem pengeluaran dalam tubuh dibagi menjadi 3. Ya, sistem pengeluaran dalam tubuh dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang tahu apa? Sistem pengeluaran apa? Sistem apa? Sistem pengeluaran dalam tubuh disebut sebagai apa yang pertama? Ada yang tahu? Oke, betul. Defekasi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah sekresi. Dan yang ketiga adalah ekskresi. Ada yang tahu perbedaan dari ketiga ini? Ada yang tahu? Yang pertama dulu, yang defekasi. Apa itu defekasi? Apa itu defekasi? Benar, ya, merupakan sistem pengeluaran juga, tetapi dia adalah sistem pengeluaran ataupun zat sisa pengeluaran dari pencernaan, ya, zat sisa pengeluaran dari pencernaan. Contohnya apa? Zat sisa pengeluaran dari pencernaan. Ada yang tahu? Ya, silakan kamu. Betul sekali, ya, feses. Dan feses tersebut adalah sisa pengeluaran yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya. Oke, itu dia yang pertama, yaitu defekasi, ya. Yang kedua ada sekresi. Oke? Siapa yang tahu apa itu sekresi? Dia itu sama ya. Merupakan sistem pengeluaran. Ya, merupakan suatu sistem pengeluaran. Tapi dia suatu sistem pengeluaran itu, kalau dia sekresi adalah pengeluaran zat yang masih berguna untuk tubuh. Ya, kira-kira ada nggak ya zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh ataupun berguna oleh tubuh setelah melakukan banyak proses, ya, setelah melewati banyak proses? Pasti ada. Contohnya, siapa yang tahu? Ada yang tahu apa saja zat sisa yang masih diperlukan oleh tubuh? Ada? Oke, betul, ya. Hormon dan enzim. Itu adalah zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Oke? Yang ketiga, ya, yang kita bahas hari ini, yaitu ekskresi. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa X itu adalah keluar. Ya, berarti ini adalah pengeluaran zat sisa hasil metabolisme dalam tubuh ataupun zat sisa metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh lagi. Ya, yang tidak digunakan oleh tubuh lagi. Kalau sekresi tadi zat sisa yang masih diperlukan oleh tubuh. Kalau defekasi itu adalah zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh tetapi dia sisa dari pencernaan. Oke? Nah, kalau ini ekskresi ini adalah hasil metabolisme yang masih digunakan oleh tubuh. Apa sajakah itu? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu organ-organ dalam sistem ekskresi. Oke? Jadi kita fokusnya di sistem ekskresi ya. Jadi organ-organ yang kita bahas ini juga yang berkaitan dengan pengeluaran sisa hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Oke? Sampai di sini paham? Paham ya? Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, organ pada sistem ekskresi itu ada 4. Sekali lagi ya, organ pada sistem ekskresi ada 4. Ada yang tahu apa saja? Oke, betul, ginjal. Apalagi? Hati. Oke. Apalagi? Paru-paru. Oke, betul. Apalagi? Kulit. Sudah berapa? Sudah 4 ya. Oke. Jadi ginjal, hati, paru-paru, kulit. Ya, itu merupakan organ-organ dari sistem ekskresi. Sebelum kita lanjut ke fungsi ataupun bagian-bagian dari keempat organ tersebut dan apa hasil yang diperoleh, ada baiknya kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih fungsi dari sistem ekskresi ini. Tadi juga di awal sudah disinggung bahwa sistem ekskresi ini adalah pelajaran yang sangat penting kita pahami dalam kehidupan kita karena ini berkaitan erat dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya,
Oke, jadi kita akan pahami dulu apa sih fungsi dari sistem ekskresi tersebut. Oke, itu ya. Ada 4 yang akan disampaikan kepada kalian fungsi dari sistem ekskresi. Ya, silahkan disimak baik-baik ya. Silahkan didengarkan supaya bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Oke, fungsi yang pertama adalah untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme. Ya, menurunkan kadar zat produk metabolisme ya dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi ataupun penumpukan. Jadi zat-zat ataupun makanan yang kita makan masuk dalam tubuh ya, zat apapun itu akan diproses ataupun dilakukan proses metabolisme oleh tubuh. Nah, kemudian zat sisa tersebut supaya tidak menumpuk dalam tubuh, makanya diperlukan sistem ekskresi. Itu ya, supaya tidak mengalami akumulasi, maka disitulah peranan dari sistem ekskresi tersebut. Yang berperan siapa? Sudah pasti adalah organ-organ tadi. Oke, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah melindungi sel-sel tubuh kita dari zat-zat yang bersifat racun. Ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya, ataupun segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti tidak semuanya bersih ya, pasti ada yang mengandung hal-hal yang tidak baik untuk tubuh ya. Jadi organ ekskresi ini berfungsi untuk melindungi sel tubuh kita supaya sel tubuh kita tetap terjaga, tetap sehat ya, tidak rusak gitu, supaya proses pembelahan sel bisa terus membelah ya, sehingga tidak ada gangguan ataupun penyakit yang ada dalam tubuh kita. Wow, sangat luar biasa ya peranan dari sistem ekskresi ini. Ya, jadi perlu dan penting kita pahami. Fungsi yang ketiga adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh atau homeostasis. Ya, homeostasis ini merupakan keseimbangan dalam tubuh ya, keseimbangan cairan. Kalau misalnya tidak ada proses ataupun sistem ekskresi dalam tubuh kita, wow, kalian itu minum air berapa banyak satu hari ya, belum lagi makan nasi pakai kuah gitu, itu air juga ya, belum lagi ngeteh, belum lagi yang ini masuk semua air. Kalau tidak ada sistem dari dalam tubuh kita yang memproses itu, yaitu sistem ekskresi, wow, keseimbangan cairan tubuh kita tidak bisa jaga. Akhirnya yang terjadi apa? Seperti ini. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat itu membantu mempertahankan suhu tubuh. Wah, jadi ini suhu tubuh ini sangat penting ya. Jadi untuk mempertahankan suhu tubuh kita, organ tersebut akan berperan penting. Oke, itulah keempat fungsi dari sistem ekskresi. Coba Miss ulangi sekali lagi ya. Yang pertama, menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi. Gitu. Yang kedua, itu melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Yang ketiga, itu menjaga keseimbangan sel tubuh atau homeostasis. Oke. Yang keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh. Oke, itulah dia fungsi dari sistem ekskresi ya. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Sudah bisa paham ya? Oke, kalau sudah paham sampai di sini, kita akan lanjut tentang organ-organ dalam sistem ekskresi. Oke, organ yang pertama kita pelajari adalah hati. Ya, organ yang pertama kita pelajari adalah hati. Ya, oke. Pertama kita pahami dulu apa itu sih fungsi hati. Gitu ya, biasanya berbicara tentang hati, wow, apa yang kalian pikir tentang hati? Wow, jatuh cinta gitu ya. Tapi ini berbeda, bukan tentang hati, tentang perasaan, bukan ya. Oke, ini berkaitan tentang peranan dari sistem ekskresi yang dibantu oleh si hati, gitu ya. Oke, nah dalam sistem ekskresi ataupun dalam organ hati ini, fungsi yang pertama adalah sebagai sekresi empedu. Ya, fungsi hati adalah sebagai sekresi empedu, bukan untuk mencintaimu ya, itu berbeda. Oke. Cairan empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah dalam tubuh kita yang sudah tua disimpan di dalam kantung empedu. Ya, kemudian dari kantung empedu itu akan dialirkan ya.
Oke, dialirkan dan juga nanti akan membantu proses ataupun membantu pencernaan lemak. Tuh, ya, itu dia fungsi hati yang pertama. Yang kedua, itu menghasilkan hormon. Ayo, hormon itu tadi termasuk ke sistem pengeluaran yang bagaimana? Betul, yang masih diperlukan oleh tubuh. Oke? Nah, jadi menghasilkan hormon ya, hormon ini ataupun enzim ini itu nanti akan sangat berfungsi ataupun sangat penting kita pahami ataupun sangat penting dalam tubuh kita ya. Dan ini nanti bagian-bagian hormon ini akan kita pelajari di bab selanjutnya. Oke? Nah, yang ketiga adalah menyimpan glikogen. Ya, glikogen, lemak, zat besi, tembaga, serta ada beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin D, kemudian vitamin B12. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya mengaktifkan vitamin D. Ya, mengaktifkan vitamin. Ya. Kemudian hati juga berfungsi sebagai fagositosit bakteri oleh sel. Ya, fagositosit ataupun menghancurkan ataupun menelan zat ataupun zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu dilakukan oleh si hati. Oke? Nah, kemudian berfungsi juga sebagai degradasi amonia menjadi urea. Oke? Itulah dia fungsi hati dalam tubuh kita dalam proses sistem ekskresi ataupun sistem pengeluaran dalam tubuh. Oke, sudah paham ya fungsi hati ya? Oke. Nah, untuk lebih jelas perhatikan di buku kalian itu ada bagian-bagian dari hati ya. Itu ada bagian-bagian dari hati, perhatikan sudah ketemu semua ya. Oke. Hati memiliki bagian-bagian ya. Hati itu ada 2 lobus ya, lobus kiri dan lobus kanan ya. Oke. Kemudian ada juga di sana kantong empedu. Kantong empedu biasanya dia yang berwarna kebiru-biruan ya, berwarna kebiru-biruan. Supaya lebih nyata dan jelas kita lihat, misalnya kalau kalian pernah lihat hati ayam ya, tidak jauh beda kok dari situ ya. Oke, hati ayam pasti di sana ada empedu dan rasanya itu pahit. Oke ya. Oke, itulah dia bagian fungsi dari hati. Oke, organ yang kedua adalah paru-paru. Oke, paru-paru ini juga sudah kita pelajari di sistem pernafasan ya. Sudah pasti tahu dong apa fungsi dari paru-paru. Oke, jadi paru-paru ini dia itu mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa CO2 yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Kemudian H2O yang berbentuk air. Oke, jadi zat sisa yang dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru adalah H2O dan CO2. Oke, jadi keduanya ini dihasilkan dari proses katabolisme dalam tubuh kita ya untuk menghasilkan energi atau ATP. Oke, kemudian zat sisa CO2 dan H2 ini proses jalannya itu diangkut oleh darah menuju jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian dibuang keluar tubuh melalui saluran pernafasan. Ya, jadi kalau kita misalnya menghembuskan napas, itu adalah CO2 yang kita keluarkan dan uap air atau H2O ya. Kenapa uap air? Saat pagi-pagi atau ya kita di kaca misalnya ya, dari hembusan nafas kita pasti itu membentuk awan. Nah, itu adalah uap air. Itu ya. Oke, itu dia fungsi ataupun organ ekskresi pada paru-paru. Oke, sudah paham sampai di sini ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke organ ekskresi yang ketiga. Organ ekskresi yang ketiga adalah kulit. Oke, kulit merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk perlindungan. Ya, oke. Kalau kita tidak memiliki kulit, kita tidak tahu apa jadinya, gitu ya. Kita tidak tahu segala zat ataupun mikroorganisme yang ada di luar yang tidak berhubungan dengan tubuh itu mungkin ya sangat berbahaya untuk kita ya. Tapi karena kulit ini ada ya, sudah diciptakan oleh Tuhan apa adanya, baik adanya gitu ya. Jadi kulit ini merupakan
suatu organ ekskresi yang berfungsi untuk melindungi tubuh, kemudian untuk mengatur suhu, kemudian untuk proses metabolisme, dan juga bisa digunakan sebagai komunikasi. Ya, jadi kulit ini bisa digunakan sebagai komunikasi. Oke? Nah, struktur kulit itu ada beberapa. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu adalah bagian yang paling luar, ya, lapisan paling luar. Kemudian ada juga bagian dermis, itu terdiri atas lapisan papilar, ya. Dia itu lapisan jaringan ikat di bawah dari si epidermis. Kemudian yang paling bawah itu adalah lapisannya disebut dengan hipodermis, ya. Hipodermis itu mengikat kulit dengan organ yang ada di bawahnya, ya. Dia itu mengandung lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf itu berada di paling bawah, lapisan paling bawah dari kulit kita, ya. Oke, kemudian di kulit ini juga terdapat beberapa kelenjar, ya. Terdapat beberapa kelenjar. Yang pertama kelenjar keringat, kelenjar keringat. Jadi kulit biasanya mengeluarkan keringat. Oke, nah kelenjar keringat ini dilapisi oleh yang namanya dermis tadi, ya. Berarti dia berada di tengah, ya. Oke, kemudian kelenjar sebaceus. Sebaceus ini mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Ini biasanya di sini ada rambut, ya, ada rambut numbuh di kulit, kemudian ini mengeluarkan sebum yang dihasilkan dan dialirkan ke folikel rambut, kemudian sebum itu adalah campuran dari lemak dan minyak. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana pengontrolan kulit terhadap keringat, ya. Kemudian pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus di otak. Jadi keringat yang keluar ini diatur, segala sesuatunya itu diatur oleh hipotalamus di otak. Kemudian pengeluaran keringat ini diatur oleh ataupun dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah lingkungan, kemudian dipengaruhi juga oleh aktivitas tubuh. Semakin sering kita beraktivitas, apalagi bawah terik matahari, wah keringat kita pasti semakin banyak keluar, gitu ya. Kemudian emosi dan juga kondisi psikis kita. Oke, jadi kalau lebih banyak keringat keluar itu lebih bagus, ya. Berarti kita lebih sehat daripada keringat itu mengendap di dalam, ya. Jajar itu mengendap di dalam, itu yang bisa menyebabkan penyakit. Oke, itu dia bagian-bagian dari kulit. Sudah kita pelajari tadi ada berapa saja? Hati, paru-paru, kulit. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ya, karena waktu kita juga sudah selesai, kita terbatas, ya, kita hanya 1 jam hari ini. Jadi untuk satu organ ekskresi lagi itu akan kita bahas minggu depan. Oke, tetapi sebelumnya saya mau memberikan sebuah tugas kepada kalian, ya. Tugasnya itu adalah kalian akan membuat suatu project, ataupun kalian silahkan bentuk kelompok untuk membuat sebuah project. Project itu adalah kalian nanti akan mempresentasikan, ya, hasil project kalian itu tentang proses pembentukan urin, ya, proses pembentukan urin, ya. Jadi nanti silahkan kalian buat projectnya, ya. Kemudian project kalian itu minggu depan akan kalian presentasikan bersama dengan teman kelompok kalian, ya. Teman kelompoknya silahkan dipilih masing-masing, ya. Oke, nah, ada yang mau ditanya tentang projectnya? Oke, sudah jelas, ya. Oke, kalau sudah jelas, demikian kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, ya. Semuanya tetap semangat, ya. Silahkan terus ikuti pembelajaran yang lain dengan penuh semangat, ya. Terus jaga kesehatannya juga, ya. Oke, terus semangat meraih impian dan cita-cita kamu. Jangan pernah menyerah. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Oke, selamat pagi semuanya.